Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya duduk yang tenang, yang manis, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, salam rindu dari kakak dan kakak-kakak GSM semuanya. Kak Novi dengan kakak guru sekolah minggu yang lain, sayang banget sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah sayang nggak sama kami? Ayo, sayang apa enggak? Bilang jujur. Nah, kakak mau cerita nih. Masih ingat cerita minggu lalu? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Coba kita ingat-ingat lagi ya. Yuk, kita ingat-ingat lagi cerita minggu lalu. Di tepi danau Tiberias, berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid lainnya. Kata Simon Petrus, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat dan naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak dapat menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepadanya, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya, karena banyaknya ikan. "Itu Tuhan," kata mereka. Petrus mendengar, lalu terjun ke dalam danau, dan berenang ke tepi. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, dan membawa jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Petrus membawa mereka, dan ada 153 ekor ikan banyaknya. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Mereka lalu makan bersama. Nah, adik-adik sudah ingat kan cerita minggu lalu? Jadi setelah murid-murid Tuhan Yesus itu berhasil menangkap ikan, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan. Lalu bagaimana kisahnya setelah mereka selesai sarapan? Yuk, kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik ceritanya. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan cerita minggu lalu. Jadi setelah mereka selesai sarapan, Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk berbicara. Tuhan Yesus mau bertanya beberapa pertanyaan kepada Simon Petrus. Apa pertanyaannya? Coba kita baca. "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu, apa jawab Simon? "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." "Gembalakanlah domba-dombaku." Apakah sampai di situ?
Ternyata belum. Ada lagi yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Simon Petrus. Apa pertanyaannya? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, ternyata pertanyaannya sama ya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus jawab apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus berkata bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kembali berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. gembalakanlah domba-dombaku. Apakah sudah cukup? Ternyata belum. Ada satu lagi pertanyaan. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan di situ Simon Petrus merasa sedih karena Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan Petrus menjawab seperti ini. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus berkata seperti itu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Tuhan Yesus kembali berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik coba kita lihat berapa kali Tuhan Yesus memberi pertanyaan kepada Simon Petrus. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberi pertanyaan kepada Simon Petrus 3 kali. Dan itu adalah pertanyaan yang sama. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawab Simon, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali? Apakah Tuhan Yesus tidak dengar jawaban dari Petrus? Bukan, Tuhan Yesus pasti dengar jawaban dari Petrus. Tapi Tuhan Yesus mau Petrus mengasihi Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi Petrus dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Dan Tuhan Yesus juga mau kalau Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan setulus hati. Lalu kemudian apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada Simon Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan perintah ini juga diulang sampai 3 kali. 1, 2, 3. Apa maksudnya gembalakanlah domba-dombaku? Nah, gembalakanlah domba-dombaku bukan berarti harus memelihara kambing domba adik-adik. Tapi Tuhan Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku ini maksudnya supaya Petrus mau membimbing, mau memperhatikan, mau mengasihi murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mau mengasihi anak-anak Tuhan yang lain, mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati juga, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Nah, adik-adik, jadi kita sekarang tahu kalau Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Pasti adik-adik di rumah juga mengasihi Tuhan Yesus kan? Kalau Tuhan Yesus tanya ke adik-adik, apakah kamu mengasihi aku? Adik-adik mau jawab apa? Pastinya adik-adik mau jawab, aku mengasihi Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman kita dengan setulus hati, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saat ini kita mau tutup serangkaian ibadah kita pada hari ini. Ayo kita berdoa lagi, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar kepada kami. Dan Engkau tahu Tuhan, kami pun mengasihi-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa mengasihi sesama kami dengan setulus hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk kondisi pada saat ini, kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang pulihkan. Kami rindu kami bisa sekolah lagi, kami rindu kami bisa beribadah di gereja.
Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang memulihkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu GKPI Citerep. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati, dan biarlah gereja Tuhan dapat terus menjadi berkat di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.